Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan, sesama orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam persekutuan di channel firman kehidupan. Dan sebelum mulai mendengarkan pengajaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami muliakan dan agungkan dengan segenap hati kami, hari ini kembali kami berkumpul di hadapan-Mu untuk belajar dari-Mu. Berbicaralah kepada kami dan ajarilah kami tentang kebenaran dan jalan-jalan-Mu, agar kami bisa mengerti dan melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memulai saat teduh ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, jikalau kita ingin menjalani kehidupan ini dengan baik, maka kita harus memiliki pengharapan. Tanpa pengharapan, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan biasa-biasa saja. Tetapi, tahukah saudara bahwa pengharapan itu dihidupkan oleh imajinasi? Saat kita berharap, maka kita berimajinasi untuk memperoleh apa yang kita harapkan itu. Imajinasi adalah kemampuan untuk melihat dengan pikiran apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Sebetulnya, sebagai manusia, kita menggunakan imajinasi kita setiap harinya. Misalnya, apabila kita membaca kata lautan, maka yang terlihat dalam pikiran kita bukanlah deretan kata-kata, melainkan gambar sebuah laut. Semua hal yang kita baca akan terlihat dalam pikiran kita sebagai sebuah gambar, bukan tulisan. Begitu juga pada saat kita membaca firman Tuhan. Pikiran kita membentuk gambar-gambar imajinasi, misalnya tentang Musa yang membelah Laut Merah, Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan lain sebagainya. Gambaran imajinasi ini menghidupkan pengharapan kita akan firman Tuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca dua ayat Alkitab yang merupakan janji Allah kepada Abraham. Kejadian 13 ayat 16, "Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga." Kejadian 15 ayat 5, "Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, 'Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya.' Maka firman-Nya kepadanya, 'Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.'" Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa keturunannya nanti akan sebanyak debu tanah dan bintang-bintang. Janji itu memang tidak langsung terjadi, melainkan dibutuhkan waktu sekitar 25 tahun sampai akhirnya Ishak lahir. Akan tetapi, janji Allah ini membuat Abraham memiliki pengharapan setiap kali ia memandang debu tanah dan bintang-bintang. Abraham bisa melihat keturunannya yang banyaknya seperti debu tanah dan bintang-bintang seperti yang dijanjikan Allah. Pengharapan adalah melihat dalam imajinasi pikiran sebelum hal itu benar-benar terjadi. Contoh lainnya adalah kisah Gideon. Mari kita baca Hakim-Hakim 6 ayat 11-12. "Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, 'Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani.' Malaikat Tuhan memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani.
Tetapi Gideon tidak melihat dirinya sendiri seperti itu. Mari kita baca jawaban Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Banyak dari antara kita tidak bisa melihat diri kita sendiri sebagaimana Tuhan melihat kita, melainkan citra diri kita terbentuk oleh pendapat orang lain tentang diri kita atau keadaan yang kita alami. Gideon melihat keadaan yang sedang dialaminya dan bangsa Israel secara keseluruhan. Imajinasi pikirannya tidak bisa melihat dirinya sebagai pahlawan yang gagah berani seperti yang disebutkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. 3 kali Gideon meminta tanda dari Tuhan untuk meyakinkan dirinya bahwa memang Tuhanlah yang sedang berbicara dengannya. Dan terbukti di kemudian hari, Gideon memimpin 300 orang tentara Israel untuk mengalahkan 135.000 tentara Midian. Gideon memang seorang pahlawan yang gagah berani. Tetapi pertama-tama ia harus mempercayai perkataan Tuhan kepadanya dan melihat gambaran dirinya sebagaimana Tuhan melihatnya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, untuk mempercayai firman Allah yang kita baca, kita perlu mengaktifkan imajinasi pikiran kita untuk memandang debu tanah dan bintang-bintang sebagaimana Abraham melihat mereka. Kita perlu mempercayai janji-janji Allah dan melihatnya sudah terjadi dalam pikiran kita, barulah kita bisa menerimanya. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 24-25 berkata demikian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, kami bersyukur atas pengajaran firman-Mu hari ini. Ajarilah kami untuk membentuk pikiran kami sedemikian rupa sehingga kami bisa melihat janji-janji-Mu terwujud bahkan sebelum kami melihatnya melalui mata kami. Ajarilah kami untuk memiliki iman dan pengharapan kepadamu. Ajarilah kami untuk terus bertekun dalam keyakinan kami kepadamu. Ya Bapa, dalam kesempatan ini kami mau mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memohon Engkau memberkati negeri kami. Kami memohon perlindungan dan penyertaan-Mu bagi semua orang percaya di Indonesia, terutama dalam melewati semua kesulitan yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Kami percaya bersama-Mu kami bisa tenang. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.